Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E akan mempresentasikan materi chapter 24 yaitu Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Kelompok kami terdiri dari Devita Leila Bestiarani dengan NPM akhir 009, kemudian ada Elvira Rosadia Masyita dengan NPM akhir 047, kemudian ada saya sendiri Kanya Septiani dengan NPM akhir 131, kemudian ada Gadis Junita Pratiwi dengan NPM akhir 272. Yang pertama, saya akan menjelaskan learning objective 1, yaitu prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Prinsip pengungkapan penuh mengharuskan pelaporan keuangan atas fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang terinformasi. Di dalam isu pengungkapan, kita harus memperhatikan yang pertama, biaya dan manfaat. Yang kedua, informasi yang berlebihan. Sebenarnya pada chapter 24 ini itu ada di tabel ini, seperti apa sih item-item yang ada di full disclosure principle itu. Nah, yang pertama itu ada basic financial statements, itu ada kayak financial statements dan notes to the financial statements. Selanjutnya itu kayak perusahaan itu juga bisa menambah informasi, misalnya adanya aturan dari IASB, maka ditambah informasi tersebut atau bisa disebut supplementary information. Nah, selanjutnya itu ada financial reporting. Ini tuh seperti new report, kayak laporan tahunan. Biasanya ada seperti manajemen commentary, seperti pertanyaan-pertanyaan dari manajemen. Lalu ada letters to shareholders. Dan yang terakhir itu untuk all information useful for investment, credit, and similar decision. Itu jika ingin memberikan full informasi, maka perusahaan itu bisa menambah other information, misalnya terkait kompetisi dengan kompetitor itu bagaimana, lalu laporan dari analisis, dan lain-lain. Selanjutnya, peningkatan atau penambahan persyaratan pelaporan. Alasan dibalik peningkatan atau penambahan pengungkapan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompleksitas lingkungan bisnis, yang kedua kebutuhan akan informasi yang tepat waktu, yang ketiga akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Survei menunjukkan bahwa untuk memenuhi pengguna yang terus berubah, pelaporan bisnis harus yang pertama menyediakan informasi yang lebih berwawasan ke depan. Yang kedua, lebih berfokus pada faktor-faktor yang menciptakan nilai jangka panjang termasuk ukuran non-finansial. Yang ketiga, lebih menyelaraskan informasi yang dilaporkan secara eksternal dengan informasi yang dilaporkan secara internal. Pengungkapan diferensial. IFRS yang disederhanakan untuk UKM dibandingkan dengan IFRS lengkap. IFRS yang disederhanakan untuk UKM kurang rumit dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, topik yang tidak relevan bagi UKM dihilangkan. Yang kedua, IFRS yang disederhanakan untuk UKM memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, banyak prinsip untuk mengenali dan mengukur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban disederhanakan. Lalu pengungkapan yang diperlukan jauh lebih sedikit. Dan yang terakhir, untuk lebih mengurangi kelebihan standar, revisi IFRS untuk UKM akan dibatasi hingga 3 tahun sekali. Untuk selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan sarana untuk memperkuat atau menjelaskan item yang disajikan dalam isi utama laporan. Yang pertama ada kebijakan akuntansi. Pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi dan diikuti oleh entitas pelapor sebagai bagian integral dari laporan keuangan. Selain pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan, perusahaan harus yang pertama mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengungkapkan asumsi manajemen tentang masa depan dan sumber utama lainnya. Selanjutnya ada catatan umum. Yang pertama ada persediaan atau inventory. Yang kedua ada property, plant, and equipment. Lalu ada creditor claims, lalu ada equity holder claims, lalu ada contingency and commitments, lalu ada fair value, lalu ada deferred tax, pensiun, and leases, lalu ada change in accounting policies.
Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan learning objectives 2, yaitu masalah pengungkapan atau disclosure issue. Pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Yang pertama itu ada transaksi dengan pihak terkait, dan yang kedua ada kesalahan dan kecurangan. Nah, saya akan menjelaskan transaksi dengan pihak terkait. Transaksi dengan pihak terkait itu terjadi ketika sebuah perusahaan terlibat dalam transaksi di mana salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pihak lainnya secara signifikan. Transaksi tersebut juga dapat terjadi ketika pihak yang tidak bertransaksi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kedua pihak yang bertransaksi. IFRS mensyaratkan pengungkapan minimum berikut ini atas transaksi pihak berelasi yang material, yaitu yang pertama ada sifat hubungan istimewa, lalu ada jumlah transaksi dan jumlah saldo terutang, termasuk komitmen, sifat imbalan, dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima. Lalu ada penyisian piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo terutang. Dan yang terakhir ada beban yang diakui selama periode sehubungan dengan piutang tak tertagih atau diragukan yang disebabkan oleh pihak terkait. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa selanjutnya ini tuh dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama itu yang memerlukan penyesuaian seperti peristiwa memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan. Dan yang kedua yang tidak memerlukan penyesuaian, yaitu peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan. Nah, contoh peristiwa setelah tanggal pelaporan itu adalah yang pertama litigasi setelah periode pelaporan, yang kedua informasi setelah periode pelaporan tentang penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan, kebangkrutan pelanggan atau nasabah. Kemudian yang ketiga penemuan kesalahan atau kecurangan setelah periode pelaporan. Selanjutnya pelaporan untuk perusahaan terdiversifikasi konglomerat. Nah, ketika bisnis sangat terdiversifikasi, investor dan analis investasi ingin informasi lebih lanjut tentang rincian di balik keuangan konglomerat pernyataan. Khususnya mereka menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada masing-masing segmen yang menyusun angka pendapatan total. Nah, pada gambar di samping ini itu contoh dari segmented income statement. Selanjutnya ada tujuan pelaporan informasi tersegmentasi. Tujuan pelaporan data keuangan tersegmentasi adalah untuk memberikan informasi mengenai berbagai jenis kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan perbedaannya lingkungan ekonomi tempat perusahaan beroperasi. Nah, untuk memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna laporan keuangan melakukan hal berikut. Yang pertama itu memahami kinerja perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua menilai prospek arus kas bersih di masa mendatang dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga membuat penilaian yang lebih tepat tentang perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada prinsip dasar. IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan tujuan umum mencakup informasi terpilih berdasarkan satu dasar segmentasi. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan menyediakan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola. Metode yang dipilih disebut sebagai pendekatan manajemen. Kemudian kita masuk ke mengidentifikasi segmen operasi. Segmen operasi adalah komponen suatu perusahaan, yaitu yang pertama melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya. Yang kedua, hasil operasinya ditinjau secara berkala oleh kepala operasi perusahaan, pengambil keputusan untuk menilai kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya ke segmen tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk informasi keuangan diskrit yang tersedia yang dihasilkan oleh atau berdasarkan sistem pelaporan keuangan internal. Nah, segmen operasi itu dianggap signifikan dan karenanya merupakan segmen yang wajib dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih ambang kuantitatif berikut. Yang pertama itu pendapatannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan semua perusahaan segmen operasi. Kemudian yang kedua, jumlah absolut keuntungan atau kerugiannya adalah 10% atau lebih dari yang lebih besar. Jumlah absolut dari A, laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang melakukan tidak mengalami kerugian, atau B, gabungan kerugian dari semua segmen operasi yang melaporkan kerugian. Kemudian yang ketiga, aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh unit usaha segmen.
Kemudian ada lanjutan dari mengidentifikasi segmen operasi, yaitu dalam menerapkan pengujian ini, perusahaan harus mempertimbangkan dua faktor tambahan, yaitu yang pertama, segmen data harus menjelaskan sebagian besar bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil segmentasi harus sama atau melebihi 75% dari total penjualan ke afiliasi pelanggan untuk seluruh perusahaan. Yang kedua, profesi ini menyadari bahwa pelaporan terlalu banyak segmen dapat membebani pengguna dengan informasi yang rinci. Materi selanjutnya yaitu prinsip pengukuran. Prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk pengungkapan segmen tidak harus sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyiapkan laporan konsolidasi. ISB tidak mengharuskan alokasi biaya bersama, umum, atau seluruh perusahaan hanya untuk tujuan pelaporan eksternal. Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen dan sifatnya yang saling terkait, mencegah pembagian biaya yang sepenuhnya objektif di antara segmen. Selanjutnya yaitu informasi tersegmentasi dilaporkan. IASB mengharuskan suatu perusahaan melaporkan hal berikut ini. Yang pertama, ada informasi umum tentang segmen operasinya. Yang kedua, laba rugi segmen dan informasi terkait. Yang ketiga, segmentasikan aset dan kewajiban. Yang keempat, rekonsiliasi. Yang kelima, informasi tentang produk dan layanan serta wilayah geografis. Dan yang keenam yaitu pelanggan utama. Selanjutnya yaitu laporan sementara atau interim report. Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap seperti yang dideskripsikan pada PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkas seperti yang dideskripsikan di pernyataan ini untuk suatu periode interim. Nah, laporan interim merupakan laporan yang dilaporkan selama kurun waktu kurang dari 1 tahun. Tujuannya yaitu untuk memonitoring arus keuangan untuk triwulannya. Nah, di Indonesia, laporan keuangan interim sendiri dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 3 tentang laporan keuangan interim yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Nah, ada dua masalah unik mengenai pelaporan interim, yaitu yang pertama pajak penghasilan, yang kedua yaitu musiman. Selanjutnya yaitu pada Learning Objektif 3 mengenai laporan auditor dan manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai opini audit. Jika yakin bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas secara wajar sesuai dengan IFRS, auditor menyatakan opini tanpa modifikasi. Namun, dalam beberapa situasi, auditor menyatakan opini yang dimodifikasi. Nah, opini yang dimodifikasi ini dapat berupa opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Nah, dalam keadaan tertentu, meskipun tidak mempengaruhi opini auditor yang tidak dimodifikasi, mungkin mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan pada laporan audit. Beberapa keadaan yang lebih penting adalah kelangsungan usaha, kurangnya konsistensi, dan penekanan terhadap suatu hal. Opini wajar dengan pengecualian mengandung pengecualian terhadap opini standar. Keadaan di mana auditor dapat menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian standar atas laporan keuangan, yaitu pada ruang lingkup pemeriksaan dibatasi atau dipengaruhi oleh kondisi atau pembatasan. Kemudian, laporan tersebut tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku dan pengungkapan yang tidak memadai. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan manajemen. Nah, manajemen itu membantu dalam penafsiran posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan, di mana tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan itu. Jadi, manajemen itu bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan membangun serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif, di mana auditor memberikan penilaian independen mengenai apakah laporan keuangan disiapkan sesuai dengan IFRS. Nah, selanjutnya itu ada masalah pelaporan saat ini. Jadi, permintaan investor untuk informasi yang lebih banyak dan lebih baik telah difokuskan pada pengungkapan ekspektasi perusahaan untuk masa depan, pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangannya, di mana pengungkapan ini mengambil salah satu dari dua bentuk, yang dimana ada dua, itu ada perkiraan keuangan dan proyeksi keuangan. Perkiraan keuangan ini adalah serangkaian laporan keuangan prospektif yang menyajikan sejauh pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab, di mana
itu disebut juga kinerja perusahaan. Nah, terus untuk proyeksi keuangan sendiri itu adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan sejauh pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab dengan satu atau lebih asumsi hipotesis seperti posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas suatu entitas yang diharapkan. Selanjutnya itu ada pelaporan keuangan internet, di mana penyebaran laporan melalui internet memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat. Terus pelaporan internet memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan alat seperti mesin pencari dan hyperlink. Nah, selanjutnya yang terakhir itu pelaporan internet dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan. Selanjutnya itu ada pelaporan keuangan yang curang, di mana pelaporan keuangan yang curang biasanya terjadi karena kondisi di lingkungan internal atau eksternal perusahaan, di mana pengaruh lingkungan internal terkait dengan sistem pengendalian internal yang buruk, sikap manajemen yang buruk terhadap etika, atau mungkin likuiditas atau profitabilitas perusahaan. Nah, pengaruh di lingkungan eksternal dapat terkait dengan kondisi industri, lingkungan bisnis secara keseluruhan, atau pertimbangan hukum dan peraturan. Jadi, tekanan situasional pada perusahaan atau manajer individu dapat menyebabkan pelaporan keuangan yang curang. Contohnya tuh seperti penurunan tiba-tiba dalam pendapatan, terus tekanan anggaran yang tidak realistis, terus tekanan finansial yang diakibatkan oleh rencana bonus. Nah, peluang terjadinya kecurangan pelaporan tersebut tuh muncul dalam situasi ketika kecurangan mudah dilakukan dan ketika pendeteksian sulit. Jadi, seringkali peluang ini muncul dari tidak adanya dewan direksi atau komite audit, terus kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada, terus transaksi yang tidak biasa atau rumit, terus estimasi akuntansi yang memerlukan penilaian subjektif yang signifikan, dan staf audit internal yang efektif. Baik, selanjutnya